Sobat Kalimantan Tengah, bertemu lagi dalam Warta Bicara dari Warta Kalteng. Hari ini rame banget. Saya ada di mana? Saya ada bersama dengan seluruh dari anggota dan ada ketua juga dari FKUB Kalimantan Tengah. FKUB itu apa sendiri? Nanti Pak Ketua yang akan menjelaskan. Sebelumnya saya akan perkenalkan ya semuanya yang ada di sini. Mulai dari Pak Ketua, ada Bapak Dr. Haji Bulkani dari Ketua FKUB. Lalu ada Pak Dr. Andes Haji Ridwan Syahrani dari Sekretaris FKUB. Baik, lalu ada Pak Silvanus Subandi, anggota agama Katolik, Pak ya? Ya. Baik, Pak Subandi. Lalu ada Bapak Dr. Joko Santoso. Nama budaya. Wah, nama budaya. Bapak ini anggota yang mewakili agama Buddha. Lalu ada juga Dr. Kristianus Uda. Shalom. Shalom, Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta dan mewakili agama Kristen. Lalu ada Dr. Andes Walter S. Penyang. Om Swastiastu, habis selamat dengan latai. Salam tawujud keranda melempang. Oke, terima kasih Bapak. Lalu ada juga Haji Nur Prayudi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu dilanjutkan Dr. Andes Haji Muhtar, Wakil Sekretaris dari FKUB ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang terakhir ada Bapak Pendeta Maruba Raja Guguk, MTH. Salam damai sejahtera. Baik, Sobat Kalimantan Tengah, dalam Warta Bicara kali ini kita pengen tahu nih, warga masyarakat Kalimantan Tengah, apa sebenarnya FKUB? Mungkin bisa Pak Ketua bisa menyampaikan FKUB dan perannya FKUB di masyarakat seperti apa? Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karendeng malempang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Salam FKUB. Rukun. Ya, terima kasih. Perkenalkan, kami adalah pengurus dari FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Tengah. Forum ini dibentuk oleh pemerintah provinsi mewakili seluruh agama yang ada di Kalimantan Tengah. Tadi sudah diperkenalkan, ada dari unsur Islam, ada dari unsur Kristen, Protestan, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, ya. Jumlah anggota kami itu 21 orang. Tapi yang hadir di sini memang karena terbatasnya tempat, hadir di sekretariat pada pagi hari ini itu ada 10 ya, mewakili seluruh agama. Jadi FKUB itu memiliki tugas untuk menjaga, merawat dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama itu kita pandang dari tiga sisi yang disebut dengan tri kerukunan umat beragama. Pertama, kerukunan inter umat beragama atau internal umat beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi tugas pokok kami selaku forum kerukunan umat beragama ini adalah menjaga, memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah. Kita tahu bahwa Kalimantan Tengah ini bahkan di tahun 2020 yang lalu mendapat penghargaan Harmony Award setingkat nasional. Itu melambangkan bahwa kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah ini selama ini sudah berjalan dengan baik dan kita bisa jaga. Mudah-mudahan ke depannya terus kita bisa jaga, apalagi nanti berkaitan dengan tahun-tahun mendatang, terutama tahun-tahun politik. Saya kira itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaannya nih Pak, pertanyaan pertama mungkin ya, tadi Bapak sudah menjelaskan peran-peran Poksi daripada FKUB sebagai perpanjangan yang mewakili dari seluruh
unsur umat beragama. Bagaimana perannya, Pak? Perannya itu bagaimana dijalankan dalam, tadi Bapak bilang bisa mendapatkan Harmony Awards, lalu menjaga kerukunan dan silaturahmi. Itu realisasinya sebenarnya bagaimana, Pak? Oke, mungkin Pak Sekretaris lah jawab. Biar gantian. Silakan. Oke, terima kasih. FKUP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai program, yaitu ada program yang bersifat tahunan, ada yang program triwulan, ada yang program tiap bulan. Nah, dalam program itu kita mencanangkan beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan rakorda namanya, rakorda FKUB, untuk mengevaluasi, menilai dan membuat program setiap daerah yang dikoordinir. Fungsi kita adalah sebagai koordinator, sehingga apa saja yang dilakukan di daerah termonitor, terpantau dan terbimbing oleh kami FKUB provinsi. Antara lain yang kita lakukan adalah bagaimana mereka membina dan merawat kerukunan di daerah masing-masing. Lalu yang kedua, mengantisipasi dan melihat gejala-gejala hal yang kira-kira membuat tidak nyamannya keharmonisan umat beragama. Nah, itu kami lakukan, ada salah satunya yaitu pemantauan. Pemantauan, dua hal yang kita lakukan. Pemantauan yang kami langsung berkontak dengan FKUB kabupaten, ada 14 kabupaten, satu kota dan 13 kabupaten. Ada juga yang kami langsung dari kami provinsi yang turun ke lapangan untuk membimbing, membina dan mengarahkan, termasuk memantau kalau ada hal-hal yang dianggap bermasalah di daerah. Lalu yang ketiga, kami saling kerjasama juga dengan pemerintah daerah, terutama Kisbangpol, untuk merawat kerukunan, juga dengan Polda, dengan Kejaksaan. Di Kejaksaan itu ada namanya Forum Pakem. Pakem ini adalah pengawas aliran keagamaan. Nah, di situ fungsi FKUB adalah menjadi mediator, juga menjadi koordinator untuk memantau dini kalau ada dari penyimpangan dari ajaran agama. Nah, di sini dengan fungsi koordinasi sehingga segala itu dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, itulah kira-kira peran kami. Tapi yang utama banget adalah membimbing dan mengarahkan, terutama yang itu dengan program pemerintah namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu dari Kementerian Agama dengan pemerintah daerah kami lakukan sudah sampai jilid yang kedua, yang namanya sekolah moderasi beragama, sehingga orang daerah dengan kami satu bahasa, satu satu irama dalam merawat kerukunan umat beragama. Yang dengan tema besarnya adalah namanya adalah moderasi beragama. Kira-kira begitu. Kalau Pak di Kalimantan Tengah sendiri yang menghadapi menjaga kerukunan dan harmonisasi tadi, ada nggak kendala-kendala yang kayaknya berbeda nih di daerah lain? Kalau di Kalimantan Tengah dari sisi sosial dan geografisnya berpengaruh terhadap bagaimana menjaga kerukunan beragama dan bagaimana di FKUB menilai? Karena kita ada wakil ketua, mohon kepada pendeta Dr. Pak Uda dipersilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu, dan saya langsung saja kepada permasalahan. Adanya FKUB ini memang sebenarnya untuk mengatasi permasalahan. Tidak ada yang namanya tidak ada permasalahan, pasti ada permasalahan. Tetapi volumenya mungkin kecil sekali, ya, karena kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kalimantan Tengah ini sangat tinggi sekali, sesuai dengan semboyan bahwa Kalimantan Tengah ini adalah bumi Pancasila. Maka oleh sebab itu kami bersyukur kalau sampai saat ini tidak ada hal yang terlalu berat yang kami atasi. Hanya kami bisa mempertahankan apa yang sudah ada. Ya, kami tetap membimbing, kami tetap memberi masukan, kami tetap memberikan pendidikan secara langsung melalui sekolah moderasi seperti apa yang disampaikan oleh saudara Staris tadi, dan
ini kelihatannya gayung bersambut. Bahkan saat ini kami juga akan mengadakan sekolah moderasi ini sampai ke tingkat pendidikan sekolah menengah atas dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kalau saja di Kalimantan Tengah ini aman-aman saja, ya bukan berarti tidak ada masalah ya, tetapi ada masalah-masalah kecil yang bisa diatasi oleh daerah masing-masing, dan kami dari provinsi sangat memperhatikan jangan sampai ada masalah yang kecil itu bisa melebar menjadi masalah yang besar. Kita yakin dan percaya bahwa Kalimantan Tengah ini walaupun terdiri dari berbagai suku, ya, tetapi kita punya pendirian. Kalimantan Tengah ini adalah rumah betang. Rumah betang ini yang dapat mempersatukan kita, walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua seperti apa yang ada di falsafah negara kita Pancasila. Maka oleh sebab itu kita bersyukur sampai saat ini, ya, bukan berarti kami tidak mau kerja, ya. Kami tetap menjaga bagaimana moderasi beragama ini dapat dilaksanakan sampai masyarakat yang terbawah. Terima kasih. Sangat harmonis sekali ya, berarti Kalimantan Tengah FKUB berhasil nih menjalin silaturahmi. Tapi Pak, kan kendala-kendala lokal ternyata masih bisa di dalam terkondisikan lah. Bagaimana FKUB ini menghadapin isu global, khususnya yang bukan dari Kalimantan Tengah tentunya. Isu-isu yang lekat sekali dengan isu-isu keagamaan, perbedaan. Karena yang baru ketemu dengan Pak Paus. Baik, boleh. Pak Pastor mewakili. Baik, terima kasih. Ya, memang selalu kadang-kadang ada riak-riak di tengah masyarakat karena pengaruh dari luar ya. Maka biasanya kita kalau dalam konteks internal lingkungan di Gereja Katolik, kita selalu ada komunikasi. Ya, komunikasi bagaimana kita bisa mengembangkan, menangkal informasi-informasi yang kadang tidak benar yang datang dari luar, yang sifatnya itu bisa mengadu domba. Nah, itu dari lingkungan Gereja Katolik sendiri dalam konteks internal. Dan selain itu juga ya ada tradisi kami di FKUP bila mana ada informasi-informasi dari luar yang sifatnya bernada mengadu domba, ya memang kami selalu ada komunikasi di sini. Bagaimana kita satu bahasa untuk menjawab bahwa itu tidak terjadi. Apa yang terjadi di luar sana itu bukan di daerah ini. Ya, apa yang terjadi misalnya ada masalah di Rusia dan Ukraina misalnya. Nah, itu ya kita pertama-tama ya kita berdoalah supaya masalah di sana itu bisa selesai. Dan juga ya dampaknya itu tuh tidak hanya dalam kelompok orang tertentu, memang semua unsur agama mengalami. Dan yang kita coba tahan itu agar apa yang terjadi di luar sana itu tidak terjadi di daerah kita. Nah, kita mencoba memberikan penjelasan-penjelasan, jangan sampai kita termakan oleh informasi-informasi yang tidak benar. Saya kira itu, ya, terima kasih. Menarik sekali Bapak. Mungkin ada ditambahkan? Baik, terima kasih. Wah, ini saya pikir adalah salah satu momen yang terpenting ya buat kita semua, bahwa hari ini kita bisa menjelaskan, bisa memberikan informasi bagaimana tentang metode-metode cara menjaga kerukunan untuk Kalimantan Tengah ya, terutama itu. Nah, jadi banyak permasalahan-permasalahan yang memang timbul sebenarnya, tetapi kita berupaya untuk mampu untuk menetralisir permasalahan itu. Contohnya begini, kita FKUP ini selalu memberikan satu hal terobosan-terobosan bagaimana menangkal hal-hal luar yang akan masuk. Kita punya satu prinsip bahwa begini, di FKUP itu kita punya prinsipnya bahwa jangan membawa api dari luar ke dalam dan jangan membawa api dari dalam keluar. Artinya apa? Kita mendengar suatu masalah di luar, jangan kita bawa ke dalam. Paling tidak kita selesaikan dulu.
kita bentengin yang di dalam supaya tidak terjadi permasalahan. Nah, ini yang permasalahan global itu selalu timbul seperti gini. Ada antar agama di luar negeri dan di Indonesia ini yang selalu terjadi. Contoh kecil seperti permasalahan seperti Rohingya. Rohingya itu selalu diarahkan ke dalam kondisi kepercayaan atau keagamaan. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari secara detail itu sebenarnya bukan unsurnya bukan unsur agama, tetapi karena tidak memiliki pemahaman yang baik sehingga orang mengarahkan ke situ. Dan terkadang begini, orang terbalik-balik. Kalau ada permasalahan tentang misalkan terzolimi masalah Buddha, Islam yang disalahkan. Sebenarnya bukan. Atau ada permasalahan Islam di negara lain yang menjolimi Buddha. Bukan. Sebenarnya bukan soal itu. Hanya bagaimana kita bisa mengcounter masalah-masalah dari luar itu untuk kita tetap kita damaikan di kondisi FKUB atau masyarakat di Kalimantan Tengah itu. Sehingga apa? Yang prinsipnya adalah kita tidak membawa api dari luar ke dalam dan kita tidak membawa api dari dalam keluar. Kita selesaikan di dalam, kita tanggulangi yang ada di luar. Nah, ini menjadi satu terobosan yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita bersyukur karena Kalimantan Tengah ini kan ada junjung tinggi falsafah Umat Betang. Falsafah Umat Betang, kebersamaan. Selama ini memang FKUB telah menunjukkan hal itu. Kehidupan di rumah Betang itu sudah ditunjukkan oleh FKUB. Ya. Jadi ini yang perlu kita lestarikan kepada masyarakat di daerah. Jadi kerukunan umat beragama ini penting kita lakukan dalam beberapa kehidupan kita di rumah Betang. Memang Kalimantan Tengah ini dulu kalau bicara soal rumah Betang ini kan rumah panjang, rumah besar, menampung di banyak orang bisa menampung banyak orang. Kita tidak melihat orang datang aja, siapa aja yang datang itu bisa kita terima di situ, hidup bersama di situ, bisa rukun. Nah, karena hidup rukun itu di rumah Betang, ya mungkin seperti ini yang dilakukan FKUB dalam rangka untuk menjaga keharmonisan kita, menjaga toleransi kita secara bersama. Tadi ada tri kerukunan yang dijelaskan Pak Ketua tadi, itu sudah kena buat kita Kalimantan Tengah. Nah, kita bersyukur kalau nanti semua ini bisa kita pertahankan terus gitu, terkokoh terus gitu, lewat program-program yang dilakukan oleh FKUB itu sendiri, mau bekerja sama dengan pemerintah instansi terkait. Sekira itu. Terima kasih, saya tambahkan sedikit. Kalau di Kalimantan Tengah ada falsafah rumah Betang yang di dalam rumah Betang tersebut ada berbagai agama, kepercayaan yang bisa hidup rukun. Nah, kita kembali kepada negara kita ini, para founding father kita telah mendirikan Indonesia ini sudah dengan kesepakatan. Berbagai agama, suku, bangsa, dan sebagainya sudah sepakat membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini yang harus kita jaga, karena kesepakatan tersebut ada beberapa agama yang sudah rukun. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan kena pengaruh agama-agama yang di luar yang mempunyai budaya dan pola hidup yang berbeda. Nah, di Indonesia sudah biasa hidup dengan damai, rukun, sesama anak bangsa ini. Nah, kalau ada hal-hal yang di luar negeri, yang pengaruh-pengaruh terkait agama, itu tidak ditelan mentah-mentah. Ada pemerintah yang memberikan suatu negosiasi untuk mensuarakan supaya kedamaian. Nah, kemudian ya kalau di Kalimantan Tengah ini, kalau ada isu-isu agama di suatu daerah, Kalimantan Tengah FKUB sudah terbagi per korwil-korwilnya. Misalnya ada masalah di Pangkalan Bun, di Kalimantan Barat ada isu ini. Nah, FKUB provinsi cepat koordinasi. Misalnya Pak Pendeta Kris Uda ini korwil Kobar. Bergerak cepat bergerak koordinasi di sana. Dan di kabupaten itu diharapkan sudah punya peta kerukunan. Di mana-mana yang memang agak rawan, biarnya muncul agak keras, itu cepat untuk diredakan. Jadi langkah-langkah itu ada intern kita sesama yang intern itu menyelesaikan. Baru antar saling menghormati, saling menghimbau, baru yang pemerintah nanti untuk bisa menyelesaikan. Oleh karena itu kita bersyukur di Kalimantan Tengah ini sudah terkenal dengan kerukunannya yang didahului dengan falsafah rumah Betang, dan selama ini sudah terpelihara antara sesama rumah ibadah yang berdekatan aja bisa rukun, damai, dan itulah yang memberikan Kalimantan Tengah mendapat Harmony Award. Harmony Award. Ini yang harus kita pahami dan kita
dengungkan kepada anak-anak muda melalui sekolah moderasi agama supaya itu tetap terpelihara masalah kerukunan itu. Terima kasih. Tambi bue Mama Mina Pak Hari sama dia. Kita tinggal di Kalimantan Tengah sebagai masyarakat yang tentunya cinta damai dan cinta rukun sudah terbukti diakui oleh secara nasional. Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan Harmony Award. Kemudian FKUB melalui Pak Ketua tadi sudah menyampaikan perlunya menjaga tri kerukunan. Kami percaya sepenuhnya kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kita memiliki niat yang tulus, tekad yang kuat untuk tetap menjaga bahkan bisa meningkatkan kerukunan ini demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah menuju Kalteng Berkah. Alhamdulillah, jazakumullah. FKUB ini sudah berupaya ya menjaga kerukunan di bumi Kalimantan Tengah selama bertahun-tahun. Ada sebuah fenomena yang terjadi ya, kalau kita sadari sebenarnya di media di dekade sekarang tumbuhnya pesatnya teknologi digital, di mana sangat mudah sekali informasi ya bertebaran, bisa jadi berita itu sungguh-sungguh, bisa jadi juga berita itu tidak benar. Nah, orang yang paling banyak bersentuhan terhadap dunia digital itu adalah generasi muda. Nah, bagaimana FKUB ini yang dalam kesempatan ini memang seperti kata Mas tadi, kita tidak bisa menghambat sepertinya. Ya, harus informasi. Ya, harus informasi yang begitu sangat mengglobal ya. Dan itu bisa diakses dimanapun dalam usia yang muda sampai tua. Dan persentase dalam informasi-informasi itu banyak juga ya, tidak sedikit persentasenya itu yang hoax gitu. Dan itu sangat bisa mengganggu pemahaman, pemikiran atau mindset daripada masyarakat kita. Nah, kira-kira FKUB apa sih yang mungkin bisa dibuat dalam menanggapi hal ini gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya mungkin dari semua tadi program-program yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan Bapak-Bapak sekalian ini, itu juga termasuk bagian dari pelayanan FKUB Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa menangkal atau menghambat arus itu ya. Karena memang kita dari sisi secara spiritual, artinya sebagai pemimpin umat, ya sebagai para tokoh-tokoh, maka paling tidak di dalam kelompok masing-masing, umpamanya di Islam, di Kristen, di Katolik, itu sebagai pemimpin umat tentu akan mengedukasi umatnya masing-masing untuk memberi pemahaman bahwasanya supaya umat kita itu untuk konteks Kalimantan Tengah supaya jangan mudah terpancing, ya, jangan mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang sebenarnya belum terbukti ya kebenarannya. Jadi saya kira itu yang sebagai kita untuk bisa menyampaikan kepada umat yang ada di bawah pelayanan kita, supaya mereka juga jangan juga gampang menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu tahu kebenarannya. Karena dengan jari kita kan sebentar informasi itu sudah begitu berlipat ganda sampai kemana-mana. Nah, dan memang FKUB juga punya forum tersendiri ya, yang memberitakan, menyuarakan juga bagaimana hal-hal yang perlu menjadi pegangan kita sebagai warga negara masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, izin menambahkan sedikit. Jadi untuk bagaimana kita bisa mengcounter berkaitan dengan informasi yang akurasinya belum tentu benar atau hoax. Kalau di kita, mohon maaf nih, di Buddha ini ada yang namanya one day one content. One day one content? Iya, one day one content itu artinya gini, setiap hari kita umat itu diminta untuk membuat satu informasi konten yang baik. Sehingga apa? Ketika ribuan umat, bahkan jutaan umat membuat suatu informasi yang baik, minimal dia bisa mengkanter atau menutupi berita-berita hoax tadi. Mengurangi ya? Iya, dan umat disarankan untuk meng-share hal yang baik itu di-share. Share terus, minimal mengurangi lah atau menutupi hal-hal yang tidak baik. Ya makanya kita coba mungkin nanti FKUB bisa lakukan hal itu, one day one content, sehingga kita sampaikan kepada umat, kepada masyarakat, kepada pemeluk agama dan lainnya. Kita coba usahakan one day one content, hal-hal yang baik.
atau minimal sekedar mengucapkan apa tentang kebaikan, selamat pagi, semoga Anda sejahtera, share, itu sudah bisa dikatakan kita meng-counter hal itu. Itu Di mungkin itu lingkungan tambah. sosial yang ada di sekitar ya. Iya, di lingkungan sosial, terutama kalau kita bisa mampu, kita share di grup-grup WhatsApp ya, atau di platform-platform media sosial yang mana, silakan saja. Di mana yang kira-kira banyak pengikutnya atau banyak penggunanya, kan begitu ya. Baik. Mungkin Nah, kita bicara tentang konten. Konten kan saat ini sangat bervariasi, ada banyak sekali jenis konten. Nah, tidak selalu ya masyarakat kita bisa langsung menerima konten tersebut. Ini konten yang saya pengen lihat gitu. Dan di dalam persaingan konten tersebut tentunya banyak juga ya inovasi-inovasi cara supaya menarik perhatian daripada penontonnya. Perlu nggak nih kira-kira FKUB ini mensosialisasikan bagaimana membuat konten yang menarik, tentunya menarik dan kekinian, karena kalau anak muda pastinya kalau kontennya terasa agak kurang asik, nggak masuk gitu. Gimana menurut Pak Ketua mungkin? Ya baik, ini karena saya jawab karena pas gilirannya kayaknya nih. Siap. Putarannya, ya. Baik, pertama saya ingin komentari pertanyaan yang tadi ya, bahwa saya sepakat Indonesia memang ke depan menghadapi bonus demografi. Benar. Di mana struktur penduduk kita akan lebih banyak orang-orang muda, yang notabene orang-orang muda itu juga melek teknologi. Benar. Sehingga fenomena yang kita lihat sekarang, anak-anak muda itu lebih familiar dia dengan teknologi digital dibanding yang senior-senior. Saya nggak nyebut tua loh ya, ini senior saja ya. Sungkan juga saya dari tadi. Ya. Hanya begini, ada sesuatu yang menurut saya menggembirakan. Baik. Hasil survei sebuah lembaga publik yang dirilis di tahun 2022 akhir menyatakan bahwa secara umum generasi muda di Indonesia itu punya pemikiran lebih terbuka, open minded dia terhadap perbedaan. Dan gitu saya lihat pada kenyataannya memang seperti itu. Yang muda-muda itu sekarang lebih berpikiran terbuka. Dalam bahasa agama tidak jumut ya, tidak dia taklid kepada satu faham, sehingga dengan pola keterbukaan itu saya kira dengan pola pikir open minded itu kita punya harapan besar bahwa generasi muda ke depan lebih mau menerima perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan agama. Ya. Itu pertama. Sesuatu yang menurut saya potensi ya. Nah, sekarang apa yang kami lakukan di FKUB? Menyadari hal itu, kami, sebagaimana dikatakan teman-teman tadi, memang pada beberapa waktu yang lalu memang sudah mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan. Untuk apa? Untuk kami masuk ke sistem pendidikan sekolah. Untuk mensosialisasikan konsep moderasi beragama ini. Ya, walaupun secara konseptual ya konsep-konsep toleransi, konsep-konsep menghormati satu sama lain itu kan sudah ada di mata pelajaran ya, sudah ada di kurikulum sebenarnya. Cuma secara eksplisit kita di kurikulum kita di Kalteng maupun ya belum menyebutnya sebagai kurikulum berbasis atau bermuatan moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya. Karena kita tahu indikator moderasi beragama itu kan diantaranya toleransi, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian menghargai budaya lokal dan sebagainya. Nah, ini yang ingin kita format ke depan. Jadi kami memang mudah-mudahan di tahun 2023 ini dapat pagu anggaran dari pemerintah cukup memadai seperti tahun-tahun lalu, itu bisa masuk langsung ke sekolah-sekolah di tingkat SMA dan SLTA dan SLTP maksud saya. Yang SLTP gimana? Kita kerjasama dengan Dinas Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Kota. Ingat bahwa fungsi kita menjaga kerukunan ini kan bukan semata-mata tugas FKUB. Ini tugas kita bersama, ya, semua komponen masyarakat gitu. Ya, Nah, jadi tentu. terkait dengan konten tadi saya kira itu juga. Ya, makasih. Baik, tentunya dengan sangat general sekali Pak, FKUB tentunya sangat harus masuk nih di semua lini, di semua generasi, di semua sektor, pasti butuh resource dan sumber daya yang besar gitu loh.
tidak hanya sebatas anggaran. Nah, bagaimana kalau ketika tidak hanya terbatas anggaran, tapi FKUB tetap bisa menjaga kerukunan antar lembaga, antar jaringan perbedaan agama? Mungkin bisa dikulas lebih. Kami memulai itu dengan berbagai keterbatasan ya. Kami memulai dari pemberian contoh keteladanan. Bagaimana kita bisa menyuarakan keberagaman, kerukunan ke masyarakat. Kalau di internal kami saja nggak rukun, misalnya gitu. Iya, benar. Gimana? Ini bagaimana? Ini salah satu bentuk kerjasama dan kebersamaan kami. Ini misalnya, ini di wawancara hari ini tidak hanya sendiri yang jawab ya. Benar, Bukan hanya benar. saya sendiri yang jawab, kita bagi. Kemudian secara rutin kami memang melakukan pertemuan di internal FKUB, sehingga kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini loh, para pemuka agamanya saja rukun gitu, yang mestinya masyarakat di bawah juga rukun, Dipupuk dan dijaga. dipupuk dan dijaga, tuh kayak lagu ya kayak. Iya. Dijaga, ya. Pak Sekretaris mungkin. Mungkin ada resep-resepnya mungkin Pak Sekretaris. Untuk menguatkan itu tadi dalam menangkal, kami juga punya program namanya membentuk Satgas Pemuda Lintas Agama, dan itu kita lakukan. Bahkan di kabupaten juga dilakukan juga sama. Jadi setiap daerah ada Setiap satgas daerah. tersebut. Pemuda Lintas Agama ini adalah mitra dari FKUB provinsi dan kabupaten kota, sehingga pada saat hari-hari tertentu mereka inilah yang bergerak langsung, misalkan di hari-hari keagamaan, ikut membantu dalam merawat dan membina kerukunan. Yang kedua yang tidak kalah penting sebagai mitra kita adalah sekarang sudah dibentuk yang dipelopori Kementerian Agama dan kita, yaitu namanya Disa Kerukunan. Mungkin sangat asing mendengar ini, tapi itu sudah dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Beberapa daerah sudah ada namanya Desa Sadar Kerukunan. Desa Dan ini Sakar binting yang Kerukunan. terkuat. Sadar kerukunan. Desa Sadar Kerukunan. Ini binting terkuat untuk merawat dan membina kerukunan di wilayah Kalimantan Tengah. Apapun alasannya, misalkan ada hoax atau ada tadi konten-konten yang menyesatkan, mereka sudah punya kekuatan di bawah. Nah, di samping itu kita kan punya tokoh agama, penyuluh agama. Semua agama kita ini punya penyuluh ya. Benar. Itu dalam Islam namanya check and recheck atau bahasanya tabayun. Tabayun itu mereka tidak boleh menerjemahkan sendiri, tapi mereka saling tabayun dulu, saling tukar informasi, lalu kita ada narasumber. Kalau di Islam ya Majelis Ulama lah begitu. Nah, ada PHDI, ada PGI, ada apa lagi dan sebagainya. Jadi mereka tidak akan tersesat dengan wadah-wadah itu. Nah, kira-kira itulah cara-cara langkah yang sangat kita lakukan selama ini. Kira-kira, terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahkan lagi? Ya. Pak Ketua. Oh boleh, silakan. Masih ada waktu. Terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat Baik. beragama, kami sudah upaya dan memberikan contoh di dalam kepengurusan LKUB yang ada 21 orang itu ada semua unsur agama. Baik. Ada beberapa dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dari Islam sendiri. Dari Islamnya sendiri walaupun memang mayoritas, tapi di sana ada beberapa unsur dari masing-masing ormas keagamaan. Kebetulan kalau saya izin menyebutkan, Pak Ketua ini berasal dari Ormas Muhammadiyah, Pak Sekretaris dari Ormas NU, kemudian saya dari Ormas LDI, dari Ormas Muhammadiyah dan LDI dan NU ini kebetulan memang banyak, karena memang umatnya banyak juga disesuaikan. Demikian juga dari agama-agama lain. Harapannya adalah dengan modal yang seperti ini kita tidak hanya sekedar bicara menyampaikan penyuluhan, tapi sekaligus memberikan contoh. Kita sudah membuktikan kepada publik, kepada masyarakat, minimal dalam lingkungan FKUB seperti ini yang disebut dengan kerukunan. Terima kasih. Sedikit ya. Jadi Pak Ketua ini sudah mengadakan suatu pertemuan internal FKUB bahwa kita itu semua supaya bisa memahami, mengetahui agama yang ada di Kalimantan Tengah ini dan aliran-aliran apa yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau sudah memahami, sehingga nanti akan bisa menghargai, bisa meningkatkan toleransi.
Itu internal dulu. Nah, setelah internal ini punya komitmen bersama untuk menjaga kerukunan itu, tentu saja beliau-beliau ini kan ada tokoh-tokoh bisa mensosialisasikan sampai ke tingkat bawah, tokoh-tokoh yang di bawah di kabupaten, kecamatan, dan ke lingkungan-lingkungan. Nah, dengan contoh-contoh para tokoh agama, lintas agama ini, sehingga masyarakat akan bisa mengikuti fatwa khotbah penceramah dari berbagai agama tersebut. Itu yang dimaksud kalau dananya memang kecil. Nah, kalau dananya ada, maka bisa mengadakan sekolah moderasi agama yang oleh tokoh-tokoh agama, dan juga telah ada sekolah moderasi agama yang diikuti oleh generasi muda lintas agama. Yang diprogramkan adalah sekolah moderasi agama di sekolah-sekolah menengah atas. Itu program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Terima kasih. Baik, untuk Pak Ketua dan mungkin seluruh anggota Forum Kerukunan Umat Beragama di sini, mungkin closing statement-nya nih Pak. Apa yang harus di-highlight dan menjadi fokus dalam beberapa tahun ke depan, mengingat era globalisasi saat ini ya, banyak gempuran informasi dan kondisi global yang sangat fluktuatif, agar menjadi pokok dan pilar utama agar warga masyarakat Kalimantan Tengah di bumi Pancasila selalu rukun dan selalu menjaga kebersamaan. Baik, sebagai sebuah closing statement dari acara ini, kami menghimbau kepada masyarakat bahwa mari kita terus jaga dan tingkatkan kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah. Kenapa? Karena memang pada tahun-tahun ke depan kita akan berhadapan dengan tahun politik yang sekarang nuansanya mungkin 2023 sudah mulai terasa ya, dan apalagi nanti akan menjelang 2024, saya kira akan lebih terasa lagi. Mari kita songsong tahun politik itu secara bijak ya, tidak menjadikan agama dan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita itu sebagai kendaraan, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Tadi sudah saya katakan juga bahwa tugas menjaga kerukunan ini bukan semata-mata tugasnya FKUB, tetapi tugas kita semua, seluruh elemen masyarakat, agar kerukunan ini tetap terjaga, sehingga dengan kerukunan yang terjaga itu pembangunan kita di Kalimantan Tengah bisa terus kita lanjutkan, dan kualitas dan intensitasnya tentu kita bisa tingkatkan. Baik, tentunya tidak cuma hanya di sekedar kata-kata, mungkin akan lebih menarik jika kita bersama di sini berpegang tangan bersama, lalu menyampaikan komitmen kerukunan. Baik, bagaimana? Nah, kalau FKUB kan biasanya pakai salam FKUB saja. Salam FKUB boleh, cukup. Ya. Baik, salam FKUB. Baik. Untuk menunjukkan komitmen kita semua untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kalimantan Tengah, maka kami ingin mengajak kita semua untuk mengenal dan selalu menggaungkan salam FKUB. Salam FKUB, rukun, rukun, rukun. Baik, terima kasih. Demikian Warta Bicara bersama FKUB Kalimantan Tengah. Kita nantikan segmen Warta Bicara selanjutnya.